Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di media pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat efektif. Nah, apakah itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaannya maupun tanda bacanya. Jadi yang pertama ini adalah yang termasuk kalimat efektif itu yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia, yaitu meliputi ejaannya atau penggunaan katanya, apa termasuk kata baku atau bukan, begitu ya, termasuk tanda bacanya, ya, dimana meletakkan koma, titik, petik dan seterusnya. Jadi ini yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Nah, ini juga penting ya. Jadi memang kalimat efektif itu mengungkapkan satu gagasan atau ide atau satu pokok pikiran yang memang mudah dipahami, tidak bertele-tele atau tidak malah melebar kemana-mana, tetapi dia jelas ya. Oh, ini yang diharapkan dari sebuah kalimat yang dituliskan. Nah, bagaimanakah ciri-ciri kalimat efektif itu? Ya, yang pertama adalah kalimat efektif itu menggunakan kata-kata baku, ya. Jadi kata-katanya itu baku. Nah, kata baku itu akan mudah untuk kita pahami jika kita menggunakan KBB online ya. Nah, tentang KBB online itu sendiri sudah kita bahas di video sebelumnya. Silakan nanti dibuka lagi ya, sekalian disimak bagaimana kita bisa menentukan apakah satu kata itu termasuk kata baku atau bukan. Salah satu caranya kita memanfaatkan website KBBI online atau Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Dan itu sangat mudah sekali dan sangat cepat sekali kita bisa menentukan apakah satu kata itu termasuk atau bukan. Itu yang pertama ya. Nah, contohnya adalah ini, Aurel membeli obat di apotek ya, atau Aurel membeli obat di apotek. Nah, ini yang membedakan penulisan pada apoteknya ya, apakah penulisannya itu apotik ataukah apotek. Nah, kalau kita belum paham misalnya dengan kosakata ini, silakan nanti kalian buka ya video pembahasan tentang menentukan ya satu kata itu apakah kata baku atau bukan di video sebelumnya. Nah, kalau nanti kita buka di KBB online-nya, maka kita akan temukan bahwa ternyata apotik itu tidak baku ya, tidak akan muncul definisi atau pengertian dari apotik, tidak ada, sehingga dia bukan termasuk kalimat yang efektif. Nanti yang muncul adalah apotek ya. Nah, untuk lebih mudahnya untuk kosakata ini itu begini ya. Jadi kita sering mendengar apoteker ya, dia bukan seorang apoteker. Nah, kan apoteker ya, bukan apotiker ya, tapi apoteker. Nah, kita bisa lebih mudah mengingatnya. Oh, penulisannya adalah apotek gitu ya, yang bawah. Contoh kedua adalah para petani sedang praktek pembibitan, ataukah para petani sedang praktik pembibitan. Nah, ini sama-sama ya. Ini juga kosakata, apakah kata praktek atau praktik penulisannya. Nah, nanti kita buka di KBB online dan ternyata kita nanti akan menemukan bahwa penulisannya bukan praktek ya. Kalau yang di atas itu apotek, ternyata kalau praktek bukan praktek. Ya, nanti kalau kita ketikkan praktek di KBBI online tidak akan muncul itu pengertiannya, tapi yang muncul adalah yang praktik ya. Nah, sehingga yang praktik ini yang kalimat efektif. Untuk kosakata praktik ini lebih mudahnya mengingatnya adalah dengan cara praktikum, praktisi, nah, begitu ya, bukan praktekum, bukan praktesi, tapi praktikum, praktisi. Nah, sehingga yang kata bakunya adalah yang praktik, tulisannya yang bawah. Baik, ini yang pertama. Jadi kalimat efektif itu menggunakan kata-kata yang baku. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kalimat efektif itu terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Jadi susunannya itu berurutan ya, tidak berantakan gitu atau tidak asal. Sehingga dengan susunan kata yang berurutan tadi ya, itu membuat maknanya itu menjadi mudah dipahami, masuk akal, logis gitu. Ini contohnya. Tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Oke. Ya, apa yang kalian rasakan setelah membaca kalimat ini? Paham nggak? Tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Apa sih maksud kalimat ini? Ya enggak? Ya, kalimat ini memunculkan sebuah pertanyaan.
apa sebenarnya ya yang tidak diharapkan itu, ya enggak? Apa atau siapa yang tidak diharapkan oleh bangsa manapun. Nah, sehingga ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Nah, karena ada yang kurang, belum logis ya, belum masuk akal. Ini masih memunculkan sebuah pertanyaan lain ya, atau belum jelas ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat nanti di kalimat kedua di bawahnya ini, krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Nah, kalau ini kan lebih jelas ya, ada krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi itulah yang tidak diharapkan oleh bangsa manapun. Jadi krisis ekonomi itu menjawab apa ya, krisis ekonomi atau siapa, atau sebagai subjeknya ya. Jadi krisis ekonomi ini merupakan subjek dari kalimat ini, sehingga kita lebih jelas, lebih bisa memahami, dan ini lebih logis begitu. Oke, jadi yang pertama itu tidak efektif. Dan yang kedua, karena dia lebih lengkap ya urutan kalimatnya, nah dia termasuk yang efektif. Kemudian contoh kedua, sesampainya di rumah nenek langsung bergabung dengan kakek. Oke, kira-kira udah logis belum nih? Iya, kita bacanya bagaimana nih ya? Sesampainya di rumah nenek langsung bergabung dengan kakek, ataukah sesampainya di rumah nenek langsung bergabung dengan kakek? Nah, ini termasuk yang ambigu ya, termasuk yang menimbulkan lebih dari satu kemungkinan pemahaman ya. Ini termasuk yang tidak efektif. Kenapa? Tadi ambigu ya, tidak, atau mungkin dia penggunaan tanda bacanya ada yang kurang, atau ada yang kurang dalam susunan kalimatnya. Nah, kalau kita lihat yang bawah, sampainya di rumah nenek, Fahri langsung bergabung dengan kakek. Nah, ini lebih jelas. Kenapa? Ada tanda koma, kemudian subjeknya itu muncul Fahri. Jadi yang bergabung dengan kakek itu Fahri, di mana? Di rumah nenek. Sehingga sesampainya di rumah nenek itu adalah keterangan, gitu ya. Fahri itu subjek, bergabung, ya, itu adalah predikat, dengan kakek, ya, objeknya. Jadi ini lebih lengkap, ya, dan logis, dan kita lebih mudah memahami dan tidak menimbulkan pengertian lain. Ya, pengertiannya ya itu, sampai di rumah nenek, Fahri itu langsung bergabung dengan kakek. Iya, dan semua orang yang baca akan memiliki pemahaman yang sama dengan kalimat yang kedua ini. Beda dengan kalimat pertama ya, yang ambigu atau menimbulkan beberapa pengertian sesuai dengan kita menjedanya ya. Nah, sehingga yang pertama itu tidak efektif, dengan yang kedua inilah yang termasuk kalimat efektif, gitu ya. Mudah-mudahan yang ciri kedua ini bisa dipahami ya, dan nanti kita akan banyak menemukan kasus dengan ciri yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah ciri kalimat efektif itu hemat ya, tidak menuliskan kata yang bermakna sama, tidak double. Intinya tidak mengulang-ulang kata yang punya arti yang sama di satu kalimat gitu ya. Jadi efektif ya kalau emang cukup dengan satu kata yang mewakili ya kata itu yang digunakan, sehingga tidak mengulang-ulang, itu ya, itu hemat. Nah, ini contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian ya. Nah, ada kata yang bermakna sama ya, ini ya, saya tidak suka itu ternyata diulang ya, kan jadi tidak efektif. Padahal kita bisa membuat ini lebih efektif lagi ya, kita hapus saya tidak suka yang belakang ya. Dan ingat ya, durian itu penulisannya apakah durian atau durian. Nah, itu juga harus kita cermati ya. Ini tidak hemat ya, tidak hemat, dan juga termasuk tidak baku. Durian itu tidak baku. Ya, sehingga tulisannya adalah kita tidak suka buah apel dan durian ya. Sehingga ini lebih efektif, tidak ada pengulangan saya tidak sukanya, satu saja, dan durian sudah kita perbaiki ya. Maka ya ini kalimat yang hemat dan bakunya lebih tepat. Itu contoh yang pertama, dihemat, tidak diulang-ulang. Nah, contoh yang kedua adalah para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, para tamu-tamu duduk di kursi. Gimana? Ya, ada pengulangan ya, ada pemborosan kata di kalimat ini. Ini kalimatnya pendek, tetapi ini ada pemborosan ya, ada ketidak efektifan dari kalimat yang pendek ini. Kan cuma pendek nih, para tamu-tamu duduk di kursi, tapi ternyata ada yang tidak efektif. Nah, kita cek para itu menunjukkan maksud apa. Para itu kan banyak ya, banyak.
Nah, kemudian tamu-tamu kan juga banyak. Nah, ini kan jadi mengulang ya, atau ada yang sama maknanya. Sama-sama banyak. Para itu sudah menunjukkan arti yang banyak, tamu-tamu juga sudah menunjukkan arti yang banyak tamu gitu. Nah, ini harus dipakai salah satu ya, tidak boleh keduanya ada dalam satu kalimat yang sama. Nah, ini maksudnya apa, harus hemat. Maka kita bisa menuliskannya begini ya. Tamu-tamu duduk di kursi. Nah, berarti kan tamu-tamu duduk di kursi. Itu hemat itu ya. Itu hemat, itu efektif. Tamu-tamu maksudnya kan banyak tamu ya. Tamu-tamu itu duduk di kursi, oke. Atau para tamu duduk di kursi. Nah, para tamu. Jadi ini juga punya makna yang banyak. Para tamu duduk di kursi. Ini juga termasuk yang hemat. Oke, kita lanjutkan dengan latihan ya. Kita akan uji kemampuan kita. Ini ya, ada satu bacaan, satu teks. Di teks ini sudah diberikan kalimat yang bercetak miring ya, dan itu menunjukkan bahwa kalimat itu tidak efektif. Nah, dari beberapa kalimat yang tidak efektif yang ada di teks ini, yuk kita akan analisis ya, dan kita kemudian ubah itu menjadi kalimat yang efektif. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya ya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Nah, ini penemu televisi. Nah, bagaimana penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya? Apa yang kalian temukan? Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya tidak efektif ya. Tidak efektif. Ini seperti ada sesuatu yang berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan. Ada pemborosan penggunaan kata di kalimat ini. Nah, kita bisa merubahnya ya menjadi seperti ini. Ia adalah penemu yang pertama kalinya menunjukkan bahwa. Nah, gitu ya. Iya, kita hanya cukup menggunakan penemu yang pertama kalinya menunjukkan, penemu yang pertama kalinya. Jadi dari penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya kita hilangkan ya pada kesempatan itu ya. Nah, sehingga kita cukup seperti ini. Ini kalau menunjukkan makna bahwa si penemu itu lah yang pertama kalinya, atau belum ada orang selain sebelum dia yang menemukan bahwa gambar itu hidup itu dapat ditransmisikan. Itu pengertian yang ini. Atau boleh juga kita sebenarnya menggunakan ini ya, kita hanya menghilangkan beberapa ini, untuknya itu kita hilangkan. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu pertama kali menunjukkan bahwa. Nah, kita hilangkan untuknya karena untuknya ini menjadi tidak efektif ya, boros. Kalau yang mana kedua ini lebih sempit ya, bahwa ia adalah penemu yang pada kesempatan itu. Nah, pada kesempatan itu adalah pada masanya. Jadi kita membatasi pada masanya ia yang pertama kali. Kalau yang pertama itu mutlak ya, jadi dialah orang yang pertama kali menemukan. Sebelumnya sama sekali nggak ada. Nah, kalau yang kedua itu masih ada kemungkinan sebelum dia mungkin juga ada, tetapi pada masanya ia yang pertama kali. Begitu ya. Kemudian yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ya ada kasus apa ini? Ya, kita melihat ada kasus pengulangan tidak hemat ya. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Para itu sudah banyak, bapak-bapak itu ya banyak bapak, dan ibu-ibu juga banyak ibu. Ini ada tidak hemat ya, pengulangan kata yang sama maknanya atau maksudnya. Nah, untuk yang ini sangat mudah sekali ya, kita bisa mengubahnya menjadi ya di depan para bapak dan ibu ya. Baik mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu di Royal Institute London gitu ya. Atau boleh juga di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalimat ini bisa kita ubah menjadi seperti di atas, di depan para bapak dan ibu, atau seperti yang di bawah, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sama-sama boleh ya, ini efektif ya. Dua kalimat yang kita buat ini menjadi efektif. Sedangkan yang di teks itu tidak efektif karena ada pengulangan ya. Para itu juga punya makna banyak, bapak-bapak dan ibu-ibu juga punya makna banyak. Baik, terakhir, lalu televisi kemudian terus berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang.
Ya, kalau kita melihat susunannya, ini di ciri yang kedua ya, susunannya itu membuat tidak logis ya, kita susah menangkap apa nih maksudnya ya. Lalu televisi kemudian, lalu televisi kemudian, atau juga mengandung ketidakhematan, lalu dan kemudian kan sama. Lalu kemudian setelah itu selanjutnya. Nah, ini juga ada ciri yang kedua kena, ciri ketiga juga iya, tidak hemat juga dia karena lalu dan kemudian tuh sama. Nah, ini bisa kita tuliskan begini ya. Seiring dengan perkembangan teknologi, televisi kemudian terus berkembang ya. Kita hilangkan lalunya. Atau seperti yang bawah, seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi terus berkembang ya. Lalu televisi terus berkembang hingga, nah intinya kita menghilangkan pengulangan yang punya makna yang sama tadi ya. Baik, ini penjelasan kita tentang kalimat efektif. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan memudahkan kalian untuk memahami materi kalimat efektif ini. Silakan nanti kalian berlatih di latihan-latihan yang ada. Demikian, semoga bermanfaat penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.